رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masih membicarakan terkait dengan kegiatan sekolah ya, yang tujuannya tentunya untuk menunjang pendidikan, yang tujuannya berfungsi untuk menunjang pendidikan. Tujuannya berfungsi untuk menggiatkan para anak-anak didik ya, agar mereka semakin cinta dengan ilmu. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya di antara jenis pendidikan, jenis kegiatan yaitu memberikan nasihat-nasihat. Maksudnya nasihat-nasihat di luar kelas ya, seperti mungkin dalam upacara-upacara misalnya ya, dengan cara memberikan nasihat atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau membacakan satu hadis yang diperdengarkan kepada peserta anak didik. Demikian juga ikhwah dengan menceritakan kepada mereka kisah-kisah ya, kisah-kisah baik itu kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang salaf soleh terdahulu ya, atau kisah para ulama atau kisah-kisah orang-orang soleh yang sampai kepada kita beritanya sekarang, yang berita tersebut berita yang autentik, bukan berita yang diada-adakan ya. Insya Allah itu akan menambah semangat mereka dan bisa memberikan ibrah, pelajaran bagi anak-anak didik kita ya, sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai dasar hidup mereka atau prinsip hidup mereka atau pelajaran untuk hidup mereka ke depannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kemarin telah kita bahas juga yaitu dengan majalah-majalah dinding atau mading kita katakan ya, majalah-majalah dinding, di mana di sana kita yang fungsinya di sana bisa kita cantumkan karya-karya anak didik kita, apakah dia berupa artikel misalnya, atau tulisan untuk satu permasalahan misalnya, atau hukum satu kasus misalnya ya, dan banyak hal lain yang berfungsi ya, banyak fungsinya terkait dengan masalah majalah dinding tersebut. Demikian ikhwah, demikian juga perlombaan-perlombaan diniyah ya, perlombaan-perlombaan diniyah, perlombaan-perlombaan ilmu agama ya, ilmu agama, dan juga terkait dengan rihlatul al-madrasiyah, yaitu wisata-wisata ya, wisata atau
rihlah lah kita katakan, di mana anak didik kita bawa untuk berkunjung, apakah ke tempat-tempat yang islami lah kita katakan ya. Kita bawa ke tempat berkunjung sebuah masjid misalnya ya, masjid yang ada di dekat sekolah tersebut ya, untuk mengenalkan anak-anak inilah masjid, demikian ikhwah. Ya tentunya ini biasanya kalau untuk anak-anak kecil. Atau kita ajak mereka berkunjung ke sebuah pabrik, misalnya mungkin pabrik yang sederhana, misalnya pabrik pembuat keset kaki misalnya. Ya sekaligus mengajarkan pada anak kita ini salah satu alat untuk kebersihan. Atau pabrik makanan misalnya ya, untuk menambah wawasan pengetahuan anak-anak terkait dengan sebuah makanan, demikian bagaimana dia dibuat. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Atau misalnya kita ajak mereka ke pabrik susu formula misalnya ya, bagaimana prosesnya dari susu cair yang diambil dari susu perah sehingga dia akhirnya dirubah menjadi susu tepung misalnya ya. Hal ini semua insya Allah akan menambah wawasan anak-anak terkait dengan dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau memang memiliki kemampuan, rihlahnya ke Masjidil Haram misalnya ya, ke Masjid Nabawi, sekaligus menceritakan kepada mereka inilah Masjid Nabawi ya. Seorang guru atau guide-nya bisa menceritakan asal usul Masjid Nabawi ini, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam berjihad ya, yang markasnya itu adalah Masjid Nabawi. Demikian sekaligus menceritakan bagaimana lingkungan yang ada di Masjid Nabawi. Di situ ada Masjid Ghumamah, di situ juga ada Masjid Abu Bakar dan seterusnya. Menceritakan hal itu sehingga si murid ketika mereka mendengar sebuah sejarah, terbayang mereka lah, ini yang dahulu pernah kami kunjungi, sekaligus menceritakan bagaimana keutamaan Masjid Nabawi. Insyaallah kalau seandainya memang memiliki kemampuan, rihlah religi lah kita katakan ya, wisata religi seperti ke Masjid Nabawi, ke Masjid Aqsa misalnya, ke Masjidil Haram, itu Masya Allah itu luar biasa, sehingga murid bisa merasakan bagaimana kemegahan, bagaimana khusyuknya kaum muslimin beribadah di sana. Demikian. Tapi ingat, jangan sampai pergi ke tempat-tempat yang dilarang ya, tempat dilarang di mana atau ke tempat seperti kuburan, tapi di sana diajarkan di sana banyak orang-orang yang berdoa, di sana berdoa meminta kepada si kuburan. Tentunya ini tidak dibenarkan. Baik. Dan juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mengundang orang tua santri, orang tua murid ya, untuk berbicara tentang bagaimana perkembangan daripada anak didik dan seterusnya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Baik. Kemudian al-musabaqatu fil madrasah, perlombaan di sekolah. Yuhsinul bil mudarrisin wal mudarrisat ijadul musabaqatil ilmiyah lit-tullabi wat talibat. Hendaklah sebaiknya para guru mengadakan perlombaan ilmiah untuk para murid. Fa innal musabaqati tazidu min nasyati tullabi wat talibat. Karena sesungguhnya perlombaan ilmiah seperti ini itu dapat menambah kegairahan para santri dalam menuntut ilmu, wa tazidu fi qadratihim ala tafkir wal hifz, dan itu juga menambah daya fikir mereka dan memperkuat daya hafal mereka. Wa tatafattaqu adhanuhum lil ma'lumat, sehingga pemikiran mereka juga wawasan pemikiran mereka juga semakin luas. Wa yash'uruna bil sururi wal farah, dan di samping itu juga mereka juga merasakan rasa bahagia dan senang dengan perlombaan ini. Walil musabaqatin anwa'un katsiratun.
perlombaan itu banyak modelnya, banyak modelnya. Fa'alal mudarrisi ayyuqaddimal ahammu 'alal muhim. Hendaklah seorang guru itu mengetahui skala prioritas daripada perlombaan tersebut. Ya. Jadi kita kan tentunya ketika mengadakan sebuah perlombaan ilmiah, tentu kita punya punya target tertentu. Apa target kita dalam mengadakan ini misalnya, ya. Dan kita harus punya skala prioritas, ya, punya skala prioritas. Misalnya kita mau mengadakan perlombaan misalnya wawasan tentang geografi misalnya, ya, khusus misal geografi misalnya. Dan di sana juga ada perlombaan menghafal Quran misalnya, ya, coba dipertimbangkan, ya. Atau di sana ada perlombaan bahasa Arab atau perlombaan menghafal Quran, menghafal hadis. Ya tentunya di sini sekolah itu kan masing-masing punya target sendiri-sendiri yang mereka lah yang tahu apa prioritasnya. Mana yang terbaik. Demikian ikhwah. Atau perlombaan misalnya perlombaan seperti yang telah akan disebutkan berikut ikhwah. Jadi intinya seorang guru itu harus mengetahui dalam mengadakan perlombaan ini, dia harus mengetahui mana yang prioritas, ya, mana yang terpenting di antara yang penting-penting. Pertama ikhwah, hifzul Qur'an al-Karim, seperti perlombaan menghafal Quran. Insyaallah ikhwah, perlombaan menghafal Quran ini ikhwah, itu bisa menggairahkan si murid itu terus menghafal Quran. Dan juga yang mereka sudah hafal, mereka bisa memutkinkannya. Karena banyak ikhwah santri-santri ini, kalau dia tanya, kamu sudah berapa hafalnya nak? Dia katakan 10 juz. Padahal ketika dites 5 juz pun gak lulus. Setelah dites 3 juz pun tidak lulus. Bahkan disayangkan sekali adanya madrasah-madrasah yang menjadikan ini sebagai sebagai promosi untuk madrasah mereka. Bahwasanya anak murid mereka sudah menghafal sekian, ya, sudah menghafal sekian juz. Padahal itu bohong. Kenapa? Dia pernah hafal, bukan sudah hafal. Karena beda tentunya ikhwah. Seorang yang pernah hafal dengan seorang yang hafal. Seorang yang hafal Quran artinya dia bisa membaca apa yang dia hafal dengan tutup Al-Quran. Demikian ikhwah. Beda halnya orang yang pernah hafal. Orang yang pernah hafal, dia pernah hafal, tapi sekarang sudah gak kuat hafalannya, atau dia gak bisa lagi membacanya dengan hafalannya. Demikian ikhwah. Ya, jadi bagi madrasah-madrasah, terutama madrasah-madrasah yang membuka rumah Quran, tahfidzul Quran, ya, janganlah untuk melariskan rumah Quran Anda memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu belum Anda capai, ya, belum Anda capai. Demikian ikhwah. Karena sesungguhnya untuk menghafal Al-Quran ini, ya, itu lebih mudah orang lebih mudah mencoba menguji orang yang hafal Quran ketimbang orang yang tamatan misal aliyah, misalnya dia yang S1, S2 misalnya. Kalau S1, S2 ini sulit untuk menguji mereka, ya. Karena si penguji juga harus memiliki wawasan. Tapi kalau untuk katanya dia hafal 10 juz, dari mana nak? Dari juz 1 sampai juz 10. Itu semua orang bisa mengujinya. Oh, hafal ya, duduk. Coba Bapak tes dulu. Demikian. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perlombaan menghafal Quran, Masya Allah faedahnya sangat besar sekali, ya, untuk mentasji', untuk menggairahkan murid untuk terus menghafal Al-Quran dan terus memutkinkan Al-Quran, terus untuk murojaah Al-Quran. Ya, salah satu cara untuk memutkinkan Al-Quran dengan cara bagaimana ikhwah? Mengikuti perlombaan seperti ini. Karena dengan adanya perlombaan berarti kan dia harus mengulang kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah, Quran itu sungguhnya lebih mudah hilangnya lebih mudah larinya daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Ya.
lebih mudah hilangnya, lebih mudah larinya, lebih mudah perginya. Makanya untuk mempertahankan itu dengan cara bagaimana? Di antara dengan mengikuti perlombaan-perlombaan menghafal Al-Qur'an. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi yang bisa dikatakan hafal Al-Qur'an yaitu mereka yang sudah bisa membacanya ya. Hafal 5 juz, dia sudah bisa membacanya tanpa melihat Al-Qur'an 5 juz misalnya. Demikian ikhwah. 10 juz artinya dia bisa. Jadi bukan dia pernah hafal Quran ya, tapi setelah itu dia nggak hafal. Itu bukanlah dikatakan orang yang menghafal Al-Quran. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum ya. Jadi dalam masalah ini hendaklah kita sebagai guru, pertama jujurlah kita dengan sekolah yang kita adakan ya, dengan kemampuan murid-murid kita. Cerita saja kalau memang ada yang bertanya bagaimana kondisinya, tidak usah terlalu dinaik-naikkan, terlalu diangkat-angkat yang sebenarnya derajat itu belum dicapai ya. Derajat itu belum dicapai. Yastati'ul muallimu wal muallimatu ayyukallifu tullab wat talibat bihifzi suwar minal Qur'an. Para guru boleh menekankan ataupun membebankan, menugaskan kepada murid-murid untuk menghafal surat-surat dari Al-Qur'an, au juz'un minhu, atau menghafal beberapa juz dari Al-Qur'an. Summa tujra musabaqatu baina kulli talibin au akthar wa tu'tala alamatul jayyidatu au jaizatun lil faiz minal mutasabiqin. Kemudian setelah itu diadakanlah musabaqah, diadakanlah perlombaan ya di antara para murid-murid. Kemudian diberi hadiah bagi orang-orang yang juara. Nah, demikian ikhwah. Misalnya ya kalau misalnya kita di TK misalnya ya, TKB, TKA misalnya, hafal dari anak-anak, insya Allah dihafal. Nanti kita akan mengadakan perlombaan dari mulai misalnya untuk TKB mungkin dari Abasa wa Tawalla sampai Qul a'udzu binas misalnya. Ya, jadi kapan itu ustazah kita akan perlombaan? Mungkin sebulan lagi. Jadi mereka juga mengulang-ulang orang tua si murid pun bisa mempersiapkannya ikhwah. Mereka juga semangat. Tentunya ini bisa mendongkrak semangat mereka untuk menghafal Quran, untuk memutkinkan dan mematangkan hafalannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yumkinu tawsi'ul musabaqatu bainal faslaini al madrasataini. Atau mungkin dibuat perlombaan antar kelas, ya, perlombaan antar kelas. Atau mungkin lebih luas lagi perlombaan antar sekolah. Au bainal biladil mutanawwi'ati, atau antar negara, masyaallah. Kama taf'alul mamlakul arabiyyatu saudiyatu fi wasailil i'lami, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi ya dalam media-media massa mereka. Seperti misalnya Barnamij Idha'i Al-Anwan Nashi fi Hirabil Quran. Seperti program acara Nashi fi Hirabil Quran. Yu'ridu fit tilfaz tiflun yahfadhu syai'an min kitabillah, di mana di acara televisi tersebut ditayangkan seorang murid yang menghafal Al-Qur'an, yang menghafal sebagian Al-Qur'an. Wa hadza yushajji' at-ta'affal ala hifdzil Qur'an bil idafati ilal mukafa'atil lati tuqaddam lahum. Dan ini tentunya akan memberikan semangat bagi murid-murid yang lain ya. Ini tentunya akan memberi semangat bagi murid-murid yang lain yang menghafal Quran. Kepingin dia seperti yang ditayangkan di televisi ya. Mereka juga ingin tampil di televisi. Ya enggak apa-apa ikhwah kalau untuk anak-anak. Demikian ikhwah. Jadi orang tuanya juga kepingin anaknya bisa menghafal seperti apa yang dia lihat di televisi. Dan hal ini kalau kita lihat di negeri kita sudah ada ya seperti itu ikhwah. Jadi pengaruhnya terhadap masyarakat itu sangat besar. Ya. Pengaruhnya terhadap masyarakat itu sangat besar. Dilihat misalnya ditayangkan di televisi, di sana ada anak-anak yang baru usia kelas 1 ya, mungkin 6 atau 7 tahun dia sudah hafal 10 juz misalnya, atau sudah hafal 5 juz misalnya.
Demikian ikhwah, seperti yang hafiz cilik kita Musa, ya. Demikian ikhwah, dalam usia yang sangat dini dia sudah hafal Al-Qur'an. Masya Allah. Dan ini memberi inspirasi kepada guru-guru yang lain, menginspirasi kepada orang-orang tua. Masya Allah, ya. Ananda Musa sudah sekecil itu dia sudah hafal. Kita juga ingin. Demikian ikhwah, ya. Sehingga mereka bersama-sama berjuang. Dikarenakan apa ikhwah? Terinspirasi dengan apa yang mereka lihat di tayangan televisi. Demikian ikhwah. Jadi pengaruh televisi itu kalau isinya itu baik, masya Allah luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Pengaruhnya kepada masyarakat sangat besar. Sebagaimana kalau ditayangkan hal-hal yang buruk, pengaruhnya juga cepat. Pengaruh buruknya juga cepat di tengah-tengah masyarakat. Jadi di televisi Saudi Arabia itu ada menayangkan anak-anak yang masih kecil yang mereka sudah hafal Al-Quran atau sudah hafal sebagian besar Al-Quran. Dengan demikian hal ini bisa mendorong orang tua, para orang tua untuk mengikuti jejak mereka. Terlebih lagi kalau si anak ini setelah ditayangkan hafalannya, kemudian dia diberi hadiah lagi oleh pemerintah. Masya Allah, ini menambah gairah untuk menghafal Quran. Selanjutnya musabaqatun alamiyah taqumu biha wizarul hajj wal awqaf li hifdzil kitabillahi wa tafsirihi wa tajwidihi sanawiyan. Demikian juga musabaqah tingkat alam, musabaqah internasional yang diadakan oleh Kementerian Haji dan Wakaf untuk hafalan Quran, tafsir, tajwidnya, dan itu dilakukan setiap tahun. Ya, dilakukan oleh Kementerian Haji dan Wakaf, ya. Kementerian Haji dan Wakaf mengadakan musabaqah hifzul Quran tingkat internasional, bukan lagi tingkat nasional. Jadi ini musabaqah antar negara, ya, di mana yang diadakan yaitu tentang hafal Quran, tafsir, tajwid, dan itu dilakukan setiap tahunnya. Wa tasji'uhum fil mukafa'atil madiyati wal ma'nawiyati, dan mereka diberi semangat dengan memberikan hadiah-hadiah, ya, baik berupa materi maupun juga maknawi, artinya semangat dengan cara memberikan motivasi, ya. Kemudian wabiyanul ajril azim alladhi yunalunahu min hifdzul Quran, dan di situ dijelaskan bagaimana besarnya pahala yang dapat seseorang ketika dia menghafal Al-Quran. Contoh lain yaitu barnamij bi ismi Abnaul Islam. Contoh lain yaitu program acara televisi Abnaul Islam, anak-anak Islam. Bahwa barnamij Islami najih taqum bihi rabitatul alamil islamiyah, di mana ini merupakan termasuk program Islami yang cukup sukses, ya, yang diadakan, yang disponsori oleh Rabithah Al-Alam Islami. Demikian ikhwah, itu beberapa contoh di mana sponsor-sponsor ini ataupun baik secara resmi dari pemerintah maupun yang swasta, di mana mereka mengadakan musabaqah tafsir Quran, ya, musabaqah hifzul Quran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di antara lain itu hifzul hadis syarif, ya, musabaqah dalam menghafal hadis. Musabaqah dalam menghafal hadis. Alal muallimi wal muallimati ijra'un musabaqatin fi hifzil ahadits nabawi. Para guru sebaiknya mereka juga mengadakan perlombaan hafal hadis. Li'annaha muhimmatun jiddan, karena ini masalah penting sekali. Fahiya al-masdarut tsani fit tasyri'i ba'dal Qur'anil Karim, karena ini merupakan sumber hukum yang kedua dalam syariat setelah Al-Quran. Wa tufidut tullabu fid dini wad dunya, dan hal ini tentunya akan baik, pengaruhnya akan bermanfaat untuk seorang murid, baik di dunia, baik masalah agama maupun dunianya. Demikian ikhwah. Memang kalau di Indonesia sepertinya kalau yang
perlombaan menghafal hadis ini belum begitu masyarakat. Tapi kalau untuk Al-Quran, masya Allah, kita lihat gairah masyarakat itu untuk menghafal Quran. Kalau kita lihat sekitar 10 tahun yang lalu, ya nggak banyak anak-anak kita yang menghafal Quran. Sekarang masya Allah, rumah-rumah Quran itu tumbuh di mana-mana, ya. Dan anak-anak juga lebih diberikan semangat untuk menghafal Quran, ya. Makanya kita lihat anak-anak juga masih kecil sekarang sudah ada yang masih TK sudah hafal juz amma, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan pengaruh yang sangat baik, ikhwah, dalam masalah ini, ya, dalam masalah tumbuhnya, kalau kita lihat tumbuhnya banyak rumah-rumah Quran yang menjamur di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Adapun di Kota Medan sendiri saya lihat banyak sekali tumbuhnya rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah Quran, dan banyak didukung oleh masyarakat. Bahkan kalau kita lihat adanya sekolah-sekolah umum juga mulai melirik pada rumah Quran, yaitu mereka membuat satu bahagian tersendiri, yaitu di mana mereka lebih memperhatikan pada tulabnya, para santrinya untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga itu lughatul arabiyyah. Yang ketiga yaitu perlombaan bahasa Arab. Demikian, kita ketahui bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemampuan berbahasa Arab ini sangat penting sekali dalam mendalami agama Islam. Ya, kemampuan dalam berbahasa Arab ini sangat penting sekali bagi kita untuk mendalami agama Islam. Apalagi umumnya, bahkan bisa kita katakan semuanya literatur buku yang menjadi masdar, yang menjadi sumber pembahasan dalam agama Islam itu berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Ya, kita lihat saja misalnya Quran itu berbahasa Arab. Ini merupakan sumber pertama kaum muslimin dalam syariat Islam, ya. Masdarul asli, yaitu masdar yang asli, yang asal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau kita lihat kedua sumber hukum ini berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Kemudian kita lihat syarah-syarahnya, misalnya tafsirnya. Kita lihat Al-Quran, tafsirnya. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya juga berbahasa Arab. Dari mulai tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabrani, tafsir Ibnu Katsir, dan banyak puluhan tafsir-tafsir yang seluruhnya itu berbahasa Arab. Dan umumnya belum diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, umumnya. Hanya sebagian kecil yang sudah diterjemah. Ya, seperti tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemah, seperti tafsir Karimur Rahman sudah diterjemah, dan beberapa tafsir yang lainnya sudah terjemah. Namun umumnya, ya, persentase sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia itu sangat minim sekali. Masih sekitar 98% itu masih belum diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gimana, ikhwah? Harus berbahasa Arab. Kaum muslimin harus bisa berbahasa Arab. Demikian. Terutama yang cita-citanya menjadi seorang alim yang ingin mendalami agama Islam, dia wajib berbahasa Arab. Ya. Walaupun kita tidak katakan berbahasa Arab itu hukumnya fardu ain, tidak, ya. Belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah, bukan ain. Kalau kita katakan nanti fardu ain, setiap muslim wajib belajar bahasa Arab. Kalau enggak, maka dia berdosa, itu artinya. Ya, jadi kita katakan bahwasanya para ulama juga enggak mengatakan bahwasanya fardu ain, ya. Belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Baik. Kemudian kita lihat hadis. Hadis Rasulullah SAW asalnya bahasa Arab. Rasulullah orang Arab. Hadis yang beliau ucapkan juga bahasa Arab. Dan dikumpulkan dalam buku bahasa Arab. Semua berbahasa Arab. Dan kalau kita lihat syarah-syarah hadis seperti Sahih Bukhari bahasa Arab, ya. Kemudian syarah Sahih Bukhari yang cukup banyak seperti seperti Fathul Bari, seperti
syarah Umdatul Qari yang ditulis oleh Al-Aini, dan syarah-syarah yang lain itu umumnya masih bahasa Arab, ikhwah. Walaupun memang kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi ini kan tentunya orang yang bisa bahasa Arab yang menerjemahkannya. Demikian, ikhwah. Dan syarah-syarah yang lain, ya, syarah Imam Muslim misalnya seperti Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Imam Muslim. Demikian, ikhwah. Dan syarah Imam Abi Daud misalnya Aunul Ma'bud, dan Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi, dan banyak hal lain, ikhwah, semuanya berbahasa Arab. Oleh karena itu bagi madrasah, ya, sekolah atau para guru, mereka harus memberikan gairah pada anak muridnya untuk mereka bergairah untuk belajar bahasa Arab. Ya, demikian, ikhwah. Nah, kalau kita lihat sekarang kan kaum muslimin mereka bangga kalau mereka bicara terkadang bercampur-campur dengan bahasa Inggris kan, ya, bercampur-campur dengan bahasa Inggris dan kata-katanya diambil dalam bahasa Inggris. Demikian, ikhwah. Dan itu berbaur dengan bahasa Indonesia. Bahkan mereka bangga dengan bisanya bahasa Inggris. Kita sebagai kaum muslimin seharusnya kita bangga kita bisa berbahasa Arab. Demikian, ikhwah. Bahkan ketika mereka diwawancarai, ya, cengkok, ngomongnya juga udah macam orang Inggris, dan dia bangga dengan itu. Kenapa kita tinggalkan bahasa Arab, ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Padahal itu merupakan bahasa agama kita, ya, bahasa agama kita. Taib. Wal murabbi wal murabbiyah ayatakallamu ma'atullabi bil lughatil arabiyyah yushajji'unahum 'ala dzalik. Bagi para pendidik, hendaklah mereka berbahasa Arab dengan siswa-siswa mereka. Berapa banyak kita lihat kadang sekolahnya sekolah, ya, nama sekolahnya ya sudah sekolah Islam, pakai bahasa Islam, ya, pakai bahasa Arab. Tapi di dalamnya tidak digunakan bahasa Arab, lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris. Kan sangat disayangkan, ikhwah. Ya. Terkadang bahasanya itu nama sekolahnya diambil dari Al-Quran, tapi ketika kita masuk dalamnya sama sekali tidak ada menggubris bahasa Arab, bahkan lebih membanggakan bahasa Inggris. Demikian. Terkadang dibuatnya nama-nama ataupun nama lokal ataupun kantor itu berbagai pakai bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Arab. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslim kita harus harus menggairahkan juga murid-murid kita untuk bisa berbahasa Arab, dan gurunya juga, ya, berupaya untuk berbahasa Arab dengan murid-muridnya. Wa yajru lahum musabaqat fi tahaddus bil arabiyyati ma'a zumalaihim wa muallimihim. Dan dibuatlah perlombaan di antara murid, ya, bagaimana hiwar, bagaimana mereka percakapan bahasa Arab antara mereka dengan temannya atau antara mereka dengan guru-gurunya. Wa tasji'il faiz alladhi yujidul kalam al-arabiyyah wa la yatakallamu bil amiyah kama yaf'alul awam. Dan memberi mereka semangat dengan cara apa? Memberikan hadiah bagi mereka yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, tentunya bahasanya bukan bahasa ammiyah, karena di Arab sana, ikhwah, itu ada bahasa ammiyah. Bahasa ammiyah bukan bahasa fasih, ya. Yang kita ajarkan tentunya bahasa yang fushah. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya hifdzus syair, di antaranya yaitu menghafal syair. Ya, ini tentunya bagi yang memang menekuni bahasa Arab, ya, mereka juga tentunya harus tahulah syair-syair, ya, karena di situ merupakan sastra Arab itu ada di sana. Alaina an nushajji' at-tullab wat-talibat ala hifzil abyat min asy-syi'ri dzatal ma'anil jamilati allati tad'u ila tauhid wal jihad. Hendaklah kita memberi spirit kepada murid-murid kita untuk menghafal beberapa bait syair yang memiliki makna baik, yang mengajak untuk mentauhidkan Allah dan mengajak untuk menegakkan jihad. Faqad kana Rasulullah yahfaru al-khandaq ma'a sahabatihi wa yatamathal biqauli Ibnu Rawahah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari beliau menggali
parit Khandak, itu ini terjadi pada perang Khandak. Menggali Khandak, menggali parit bersama sahabat-sahabatnya, dan Ibnu Rawahah mengucapkan, melantunkan bait-bait syair. Apa kata beliau? Wallahi laulallahu mahtadaina. Demi Allah, seandainya tidak karena Allah, tentunya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Dan kita tidak akan bersedekah dan juga tak akan pernah salat. Kita ulangi, wallahu laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzalna sakinatan alaina wa thabatat aqdamu in laqaina wal musyrikuuna qad baghaw alaina id aradu fitnatan abaina. Artinya seandainya tidak karena Allah, tentu kita tidak akan dapat hidayah. Kita juga nggak pernah bersedekah dan juga kita nggak akan pernah sholat. Lantas Allah menurunkan kepada kita ketenangan sehingga kaki kita menjadi mantap ketika kita berada dalam pertempuran. Orang-orang musyrik yang bersikap zalim kepada kita, apabila mereka membuat fitnah, maka kami abaikan saja. Demikian ikhwah. Itulah bait syair yang diucapkan oleh Ibnu Rawahah untuk memberi semangat para sahabat dalam menggali Khandak parit. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Rawahah mengangkat suaranya dengan mengucapkan itu. Wallahu laulallahu ma hadaina wala saddaqana wala sallaina. Jadi diucapkan dengan secara kuat. Sampai ketika dia mengatakan idza aradu fitnatan abaina, sahabat lain mengatakan abaina. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia beberapa hal yang penting. Kemudian yang kita tambahkan sedikit, kaifa nudarrisul Qur'anul Karim. Bagaimana cara kita mengajarkan Al-Quran? Ini sepertinya pembahasan yang baru. Nah, jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam kegiatan madrasah ya, itu ada baiknya kita adakan ya, kalau bahasa kita ya bahasa pelajaran ekstrakurikuler lah kita katakan ya, dengan cara memberikan nasihat, di luar kelas ya, membacakan hadis di hadapan murid-murid, kemudian atau menceritakan kisah-kisah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk anak-anak murid ya. Kemudian juga kita ambil faedah-faedah dari kisah tersebut, sehingga kisah yang kita ceritakan itu membekas dalam hati anak-anak. Ya, membekas dalam hati anak-anak. Apalagi kalau seandainya kita bercerita tentang kisah di tempat kejadian. Ya, di tempat kejadian. Misalnya seperti yang kita katakan tadi, yaitu kita berada di Masjid Nabawi atau kita berada di Masjidil Haram. Ya, kita berada di Masjidil Haram, saat itu kita sedang tawaf misalnya, atau berada di pelataran Masjidil Haram, kita ceritakan inilah Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Sementara Nabi Ismail menyodorkan batu kepada Nabi Ibrahim pun meletakkannya di atas dinding sehingga dia terbentuklah sebuah dinding, dan Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu. Itulah dikatakan makom Ibrahim yang ada di samping Ka'bah itu. Demikian ikhwah. Jadi dia nggak salah paham. Nanti dikira makom Ibrahim itu tempat makam, yaitu tempat kuburan Nabi Ibrahim. Salah. Demikian ikhwah. Nah, ketika kita berada di Safa dan Marwah, ceritakanlah bagaimana ibunya Ismail Hajar yang yang beliau bolak-balik dari Safa ke Marwah mencari bantuan dengan mendaki bukit dan seterusnya. Itu lebih terbayang lagi untuk anak-anak. Demikian, dan banyak kisah-kisah yang lain insyaallah yang lebih bermanfaat. Namun di sini saya tegaskan, jangan sekali-sekali menceritakan pada anak-anak kisah-kisah yang bohong. Jangan. Ya. Atau dongeng-dongeng, enggak usah, ikhwah. Ya, enggak usah, karena itu pembohongan, enggak dibolehkan. Masih banyak kisah-kisah para salafus saleh kita yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk murid-murid kita, dari mulai perjuangan mereka, kejujuran mereka, apalagi perjuangan mereka dalam berjihad, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, kesabaran mereka banyak sekali kan. Jadi kita nggak butuh dengan
dengan cerita-cerita dongeng-dongeng yang nggak jelas, yang mungkin maksud tujuan itu cerita dongeng itu adalah terkait dengan kejujuran. Allahu Akbar. Nggak usah banyak kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh ya yang menyebutkan tentang kejujuran, banyak insya Allah. Nah, demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kemudian juga kita juga bisa buatkan majalah dinding yang itu bisa kita pampangkan, kita paparkan atau kita tampilkan karya-karya daripada murid-murid kita, atau melakukan musabakoh diniyah ya, atau juga bisa dengan wisata di mana dengan wisata itu kita bisa lebih dekat dengan Allah ya, melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, sehingga itu bisa mengajak anak-anak untuk bisa lebih menghayati bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ikhwah. Jadi kalau kita lihat perlombaan-perlombaan sekolah ini seperti menghafal Quran, menghafal hadis, perlombaan bahasa Arab, perlombaan menghafal syair ya, ini juga untuk menunjang pendidikan mereka. Demikian ikhwah, semoga hal ini bisa menjadi inspirasi lah bagi kita untuk menyemangatkan anak-anak dalam belajar, terutama dalam belajar agama Islam ya. Jangan sampai image orang itu kalau belajar Islam itu kuno, image orang kalau belajar Islam itu ketinggalan, tidak punya variasi, seolah belajar Islam itu ya menghafal begitu, monoton begitu. Jangan ikhwah ya. Sungguh belajar Islam itu suatu hal yang sangat mengasyikkan ya. Karena para ulama itu tak pernah mereka merasa puas dengan apa yang mereka tuntut. Ya, tidak pernah mereka merasa puas dengan apa yang tuntut. Artinya mereka sudah asyik dengan menuntut ilmu itu ikhwah. Ya. Dari mana itu? Dari kecintaan tadi itu. Jadi buka wawasan murid, orang tua, ya kaum muslimin, bahwasanya belajar agama Islam ini juga sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan sangat penting, lebih penting dibandingkan kita belajar ilmu-ilmu umum yang lainnya. Karena belajar Islam ini yang dapat mensukseskan kita dunia dan akhirat. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera atau langsung ke nomor saya ini di 08 13 600 600 61 08 13 600 600 61. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah izin bertanya, apakah jika suami tak mau sholat juga termasuk dalam gambaran sifat kita? Karena kata Allah memberikan jodoh sesuai dengan kriteria masing-masing walaupun kita sholat. Bantu jawab Ustaz, jazakumullah khair. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apakah kalau suami enggak sholat berarti itu merupakan cerminan dari istrinya? Ikhwah, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat. At-tayyibun at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Artinya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang buruk untuk buruk di sini arti akhlaknya ya, bukan fisiknya. Itu untuk perempuan yang buruk akhlaknya juga untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Ikhwah, ini secara umum ya, ini merupakan satu hal yang secara umum, tapi tidak harus seperti itu. Karena kalau kita lihat istri Firaun, Asia, seorang yang beriman, mukminah. Bahkan saking hebatnya dia, saking mulianya dia, ucapannya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Apa katanya? Idz qala rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dia berkata, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Itu Asia, ikhwah. Jadi umumnya seperti itu, tapi tentunya tidak 100% harus seperti itu. Ada orang-orang yang memang terkadang dia berjodoh dengan laki-laki yang memang tidak soleh, atau laki-laki yang soleh mungkin tak berjodoh dengan wanita-wanita yang solehah, yang tidak solehah. Jadi ini ya Allah Subhanahu, kalau seperti ini terjadi berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memberi dia ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala sedang memberi dia ujian. Allah ingin agar sang suami dapat hidayah melalui dia.
Makanya para istri yang qadarullah dapat jodoh seorang suami yang tak sholat, yang mungkin bukan karena tak disengaja mungkin ya. Ketika dia datang melamar sepertinya kok sholat ya, ternyata setelah jadi nikah terbukalah semua, ternyata dia nggak sholat misalnya. Dia sholatnya itu pas ketika mau melamar, sebulan mau melamar begitu, seolah dia adalah orang yang rajin sholat, ternyata bukan. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin agar suaminya itu dapat hidayah melalui dia. Oleh karena itu teruslah ibu sekalian, ibu yang memiliki suami yang enggak sholat, teruslah berdakwah kepada suami ya, mengajak suami dengan lembut agar mereka ingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh apabila dia dapat hidayah melalui ibu, Allahu Akbar, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Rasulullah katakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Teruslah berdoa kepada Allah ya, dan mengajak suami ibu agar dia kembali untuk rajin melaksanakan salat. Demikian ikhwah, karena bagaimanapun ya, hal itu kalau dibiarkan seperti itu hingga nanti punya anak, anaknya juga nanti akan niru ayahnya, ini satu hal yang sangat berbahaya untuk pendidikan anak-anak. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Jadi ibu yang bertanya semoga tetap bersabar dan doa kepada Allah, terus berdakwah mengajak suami agar kembali melakukan sholat, karena sholat itu memang merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan itu merupakan tiang agama. Ustadz, sampai usia berapa seorang ayah boleh berinteraksi secara fisik dengan anak perempuannya? Karena saya pernah membaca ilmu parenting bahwasanya ketika dewasa seorang ayah harus mengurangi kontak fisik dengan si anak, contoh membelai dan mengelus badannya. Ikhwah rahimanallah, Allahu a'lam bissawab. Saya enggak tahu juga mengenai batasan ini. Sepengetahuan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kedatangan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha ya, kedatangan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha yang waktu itu tentunya sudah menikah dan sudah punya anak. Ya. Apabila Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah beliau, itu Rasulullah apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri, beliau sambut, beliau pegang tangannya, beliau cium anaknya. Ya. Beliau cium anaknya, kemudian dipegang tangannya dan didudukkan di tempat dia duduk tadi. Demikian juga Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah ayahandanya datang, apa yang dilakukan? Dia berdiri, dia sambut, dia cium ayahnya, dia pegang tangannya, kemudian dia dipersilahkan di tempat duduk yang memang istimewa. Ayah dan anak sama. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam kalau ada batasan-batasan seperti ini. Ya, demikian. Berarti yang namanya kalau kontak fisik Rasulullah saja mencium, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi pada dasarnya seorang ayah ya tidak mengapa dengan adanya kontak fisik dengan putrinya sendiri ya, selama hal itu masih wajar lah ya. Tapi kalau dia sampai megang-megang, tentu kan itu tidak wajar. Yang wajar seperti mencium pipi, mencium dahi anaknya, kemudian si anak mencium dahi ayahnya misalnya, satu hal yang wajar ya. Selama itu masih hal yang wajar, silahkan, gak ada apa-apa. Tidak ada larangan dalam syariat. Atau dia berpelukan dengan ayahnya, gak masalah ikhwah. Ya, gak masalah. Demikian, karena memang tidak ada larangan dalam syariat. Mungkin kalau terkecuali ya, kalau di suatu tempat itu aib kalau seorang ayah itu mencium anaknya yang sudah gadis, misalnya yang sudah berumah tangga. Kalau aib ya seperti itu ya sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya itu dihindari. Demikian. Namun kalau di satu tempat tidak ada larangan, ya silakan, tidak ada masalah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.